Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam kondisi sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, sekarang mata pelajarannya apa? Betul, sekarang mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Namun, sebelum kita belajar tentang materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan juga ilmu kita menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan rumah, cuci tangan, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan juga makanan yang bergizi. Jangan lupa minum yang cukup supaya anak-anak tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hadis anjuran menuntut ilmu. Namun sebelum kita belajar hadis anjuran menuntut ilmu, apa tujuan kita belajar hadis tersebut? Yang pertama yaitu menunjukkan sikap berani bertanya. Selanjutnya, tujuan untuk mempelajari hadis kali ini adalah memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku rajin dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya kaitannya dengan hadis anjuran menuntut ilmu. Anak-anak coba lihat gambar nomor 1 sampai nomor 4, kira-kira mana yang menunjukkan sikap rajin belajar. Silakan dicermati baik-baik gambar tersebut. Nah, betul, yaitu gambar nomor berapa anak-anak? Nah, nomor 2 dan nomor 3. Ini adalah perilaku anak-anak yang rajin belajar. Anak-anak di rumah harus juga seperti itu, karena dengan rajin belajar, apa yang menjadi keinginan anak-anak mudah tercapai. Selanjutnya, kita akan mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya adalah mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bahkan wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, artinya bacalah. Dalam wahyu tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun kehidupan duniawi. Ilmu itu diibaratkan sebagai cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, memberi cahaya bagi orang yang ada di dalam kegelapan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana bunyi hadisnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi. Perempuan pun juga memiliki kewajiban yang sama.
ketika kita akan menuntut ilmu atau belajar, anak-anak jangan sampai lupa baca doa ya. Bagaimana baca doanya? Seperti yang sudah kita baca di awal tadi, di awal pembelajaran tadi, kita sudah melaksanakan doa akan belajar. Nah, setiap hari, setiap saat mau akan belajar, anak-anak jangan lupa berdoa yang sudah kita laksanakan tadi ya. Oke. Hadis yang kedua atau hadis selanjutnya dalam anjuran menuntut ilmu yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, anak-anak, setelah melihat hadis kedua ini, tentunya anak-anak harus semangat menuntut ilmu. Karena Allah sudah menjanjikan kepada orang yang menuntut ilmu untuk masuk surga. Karena dengan ilmunya, dia akan mengetahui amalan apa yang akan membuatnya masuk surganya Allah. Dan dengan ilmunya pula, dia mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mengetahui hadis anjuran untuk menuntut ilmu, kali ini kita akan mempelajari atau mengetahui manfaat dalam menuntut ilmu. Apa saja anak-anak manfaat menuntut ilmu? Nah, yang pertama, menjadi pintar. Betul, dengan menuntut ilmu kita akan menjadi pintar. Karena dari hal-hal yang belum kita tahu, kita akan menjadi banyak tahu setelah kita menuntut ilmu. Selanjutnya, nah ini bahagia dunia dan akhirat. Tentunya kalau kita memiliki ilmu, kita pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Karena tadi Allah sudah menjanjikan bahwanya surga. Nah, maka dari itu anak-anak harus semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini selanjutnya yang nomor 3 yaitu mudah mencapai cita-cita. Nah, anak-anak cita-citanya apa? Nah, pasti ada yang ingin jadi dokter, jadi guru, dan juga jadi pilot. Nah, semua itu pasti butuh ilmu. Maka dari itu anak-anak harus rajin belajar supaya cita-cita anak-anak bisa tercapai. Nah, ini selanjutnya yang nomor 4 yaitu dihargai orang lain. Orang yang mempunyai ilmu itu pasti dihargai orang lain. Karena orang yang memiliki ilmu itu ibarat sebuah kelapa. Kelapa itu dari semua sisinya itu berguna. Mulai dari kulitnya bisa dibuat hiasan pot bunga, dan juga dalam atau kelapanya bisa dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Betul, dimanfaatkan untuk memasak ibunya di rumah. Selanjutnya nih, manfaat menuntut ilmu yang nomor 5 yaitu hidup menjadi mandiri. Jadi kalau kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, tentunya kita bisa hidup mandiri. Jadi anak-anak, mulai hari ini anak-anak kelas 2 harus semangat menuntut ilmu supaya anak-anak 1 menjadi pintar, 2 bahagia dunia dan akhirat, nomor 3 mudah-mudahan anak bisa mencapai cita-citanya apa yang diinginkan. Yang selanjutnya mudah-mudahan anak-anak bisa dihargai orang lain, dan kalau anak-anak belajar yang rajin, anak-anak bisa hidup mandiri. Baik anak-anak, sekian materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sebelum Bapak akhiri, tugas hadis anjuran menuntut ilmu kali ini adalah menghafalkan hadis pertama yang sudah Bapak sampaikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.